Itu hujan turun rintik-rintik. Langit hitam tanpa bintang dan angin berhembus pelan membawa bau tanah basah. Aku berlari. Napas tersengal. Jantung terasa mau copot. Tanganku terasa dingin, bukan karena hujan, tapi karena ada sesuatu yang menggenggamnya dari belakang. Aku menoleh. Wajah pucat itu muncul dari balik gelap. Rambut panjang menutupi sebagian mukanya. Gaun putihnya kotor penuh lumpur. Mulutnya terbuka lebar, matanya hitam kosong tanpa cahaya. Kuntilanak. Ia menarik lenganku dengan kekuatan yang tak masuk akal. Aku berteriak, tapi suaraku tenggelam oleh angin malam. Semuanya bermula dari rumah kos tua itu. Kos murah di ujung gang sempit, 2 lantai. Catnya mengelupas, jendelanya retak, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi betis. Pemiliknya bilang tempat itu kosong karena lama tak terurus. Aku butuh tempat tinggal. Aku tak percaya cerita warga. Katanya setiap anak kos yang tinggal di sana selalu diganggu. Katanya bangunan itu sudah lama jadi sarang makhluk halus. Aku tertawa waktu mendengarnya. Sampai akhirnya aku merasakannya sendiri. Malam pertama, aku tidur nyenyak. Malam kedua, aku terbangun pukul 3 pagi karena mendengar suara langkah kaki di lorong. Kupikir hanya penghuni lain. Tapi saat kubuka pintu, lorong itu kosong. Lampunya berkedip. Udara dingin menusuk tulang. Malam ketiga, aku terbangun karena merasa kasurku amblas di ujung kaki. Seperti ada yang duduk. Aku membuka mata perlahan. Kosong. Namun bau anyir tercium jelas. Sejak itu, gangguan makin menjadi. Barang berpindah sendiri. Air kamar mandi menyala tengah malam. Pintu sering terbuka padahal terkunci. Dan setiap lewat jam 12, selalu terdengar tangisan perempuan dari kamar paling ujung. Suatu malam, aku memberanikan diri keluar kamar. Tangisan itu makin jelas. Langkah kakiku menggema di koridor saat aku mendekati kamar ujung lampu mati. Dalam gelap itu ada suara berbisik tepat di telingaku. Kamar itu punyaku. Aku lari kembali ke kamar. Sejak malam itu, aku tak pernah tidur nyenyak. Puncaknya terjadi malam ini. Aku baru pulang kerja lembur. Jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat. Begitu masuk halaman kos, suasana terasa aneh. Sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin. Aku menengadah ke atas. Dan saat itulah aku melihatnya. Seekor ular piton raksasa melingkar di atap bangunan. Tubuhnya sebesar batang pohon kelapa. Sisiknya mengkilap terkena cahaya lampu kamar lantai 2. Lidahnya menjulur pelan, matanya menatap ke bawah, seolah sedang mengamati mangsa. Kakiku gemetar. Aku mundur selangkah. Di pinggir halaman berdiri sosok putih, terbungkus kain kafan. Kepalanya miring, lehernya terlihat patah. Pocong. Ia diam, tak bergerak. Tapi aku tahu, dia melihatku. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa berat. Dan tiba-tiba, angin dingin menerpa dari belakang. Aku menoleh. Dia sudah ada di situ. Kuntilanak itu. Tangannya langsung mencengkeram lenganku. Aku berteriak sambil berusaha melepaskan diri. Dan disinilah aku sekarang, berlari. Diseret. Tanganku ditarik kuat ke belakang. Aku hampir terjatuh. Mulutku bergetar, air mata bercampur hujan. Aku berusaha melepaskan pegangan itu, tapi jari-jarinya seperti besi. Dari balik bahuku, aku mendengar tawanya. Pelan, parau, menusuk kepala. Di sudut mataku, aku melihat pocong itu mulai bergerak perlahan mendekat. Sementara di atas atap, ular piton raksasa itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Mulutnya terbuka, seolah siap menerkam. Aku menjerit sekuat tenaga. Dalam putus asa, aku menjatuhkan tubuh ke tanah dan menghantam tangan kuntilanak itu ke batu. Pegangannya terlepas. Aku bangkit dan berlari sekuat mungkin keluar halaman kos. Aku tak menoleh lagi. Aku tak peduli kakiku berdarah. Aku tak peduli bajuku sobek, aku hanya ingin hidup. Aku terus berlari sampai akhirnya tiba di pos ronda ujung gang. Aku jatuh terduduk sambil terisak. Beberapa warga keluar karena mendengar teriakanku. Saat mereka bertanya apa yang terjadi, aku hanya bisa menunjuk ke arah kos itu. Mereka saling pandang. Salah satu bapak menghela napas panjang. "Kamu lihat juga ya?" Katanya, rumah kos itu berdiri di bekas tanah pemakaman lama. Konon pernah ada wanita hamil bunuh diri di salah satu kamar. Ada pula penjaga kos yang meninggal terlilit ular. Dan pocong itu adalah jenazah yang dulu dikubur tak sempurna. Sejak saat itu, tempat itu dijaga 3 makhluk. Yang di atap, yang di lorong, dan yang menunggu di halaman. Aku pindah malam itu juga. Tak kembali mengambil barang. Karena aku tahu kalau aku kembali, mungkin aku tak akan pernah keluar lagi. Dan sampai sekarang, jika aku melewati gang itu larut malam, aku masih bisa melihat lampu kamar lantai 2 menyala sendiri. Kadang terdengar tangisan, kadang terlihat bayangan putih berdiri di pinggir rumah. Dan warga bilang ular besar itu masih sering terlihat melingkar di atap, menunggu penghuni berikutnya.